Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saudara-saudaraku yang berbahagia. Kami akan melanjutkan video kemarin yang terdapat dalam falsafah butir-butir budaya Jawa. Dan di dalam butir-butir budaya Jawa ini sekarang kita bahas tentang yang tertulis, yaitu yang menciptakan alam seisinya, atau orang Jawa mengatakan sing nganakake jagat iki saisine. Di dalam pengetahuan atau di dalam kasanah lainnya, pandangan-pandangan dari berbagai sudut pandang agama, ada yang alam itu 30 tingkatan. Ada yang mengatakan bahwa 7 tingkatan alam ke atas, 7 tingkatan alam ke bawah. Juga ada yang mengatakan bahwa alam itu ada alam dunia, alam kandungan, alam roh, alam akhirat. Di sini saya menarik kesimpulan menurut daya kemampuan saya sendiri bahwa alam itu ada 7 tingkatan, yaitu menurut kami alam ahadiyah. Alam ahadiyah itu yaitu orang Jawa mengatakan tanwiwitan tanpa kasang, atau bisa dikatakan alam suwung. Alam suwung itu tidak ada tapi ada, namanya suwung. Ada yang mengatakan Adam atau Bopo Adam. Bopo Adam itu bapaknya suwung, bisa. Mungkin dari saudara Muslim mengatakan, yaitu wal awalu wal akhiru, utawi Allah iku dat kang awal lan dat kang akhir. Ya, saudara Muslim mengatakan juga. Sudah itu alam wahdah, alam akadiyah tadi atau alam itu murba, memancarkan lagi itu alam wahdah. Apa alam wahdah itu? Alam cahaya. Alam cahaya. Orang Jawa mengatakan alam cahyo, alam yang cahyo. Mungkin saudara Muslim mengatakan alam nur. Ya, bisa dikatakan Nur Muhammad. Murbo lagi ke bawah, yaitu memancarkan alam faridiyah, alam rahasia, ke alam siri, bisa disebut alam sir. Di situ orang Jawa juga mengatakan alam mengsukmo. Di situ terbentuk dari alam sukmo, juga bisa mengatakan itu, juga boleh namanya pendapat. Murbo lagi memantarkan lagi alam roh, yaitu alam roh. Alam roh itu memantar lagi ke alam misal. Ke alam misal yaitu roh-roh itu memancar ke alam misal, itu alam yang diumpamakan. Alam diumpamakan maksudnya begini,
roh itu menurut pendapat saya dibagi menjadi dua, yaitu badan yang menempati badan halus, yang sebagian yang kedua menempati badan kasar. Apa badan kasar itu atau badan wadah? Yaitu tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Rohnya lagi menempati malaikat, roh yang satunya lagi iblis, yang satunya lagi adalah setan. Itu menurut pandangan saya. Sudah alam nisa itu dia akan ke alam jisim, yaitu alam awa-awaan. Terciptalah alam awa-awaan jisim itu, ya alam jisim itu awa-awaan, ada yang awan kasar dan ada awa-awaan halus, berbadan kasar juga dan berbadan halus. Kemudian ke alam insan kamil sempurna gemelaring jagat yang kita tempati. Itu menurut pandangan saya. Jadi di dalam penafsiran pandangan saya di dalam Al-Quran surat An-Nur 35 itu pandangan saya mengarah ke itu tadi, alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam jisim, insan kamil. Itulah yang dinamakan, yang menjadikan alam seisinya atau sing anake jagat saisine. Itulah menurut pandangan saya. Jadi bumi yang kita pijak ini, yang sempurna ini, bumi yang kita pijak ini, dulu-dulunya kata si ilmuwan, teori ilmuwan mengatakan bahwa 2,5 miliar tahun yang lalu hanya ada sebuah bulatan besar yang isinya udara, gas, air. Karena daya tarik menarik gravitasi, terbentuklah gumpalan-gumpalan seperti itu. Ada yang mengatakan 3,5 miliar tahun yang lalu, itu teori para ilmuwan mengatakan bahwa di situ ada gas, air, udara, debu, katanya begitu. Karena ada suatu perputaran energi, daya tarik menarik, terjadilah suatu kekuatan yang sangat besar. Terus ada bintang yang mati sudah miliaran tahun yang lalu, beku, akhirnya terjadi tabrakan dengan bola besar tadi, meledak, dan terjadilah kehancuran. Ada partikel kecil menjadi berkumpul dan membeku menjadi matahari. Planet matahari itu, ya, matahari karena memancarkan panas sampai 4.000 Celcius, terjadilah partikel di sekitarnya itu berkumpul menjadi satu, terjadilah bulan. Itu teori pra ilmuwan. Jadi menurut pandangan saya, dari bumi yang kita pijak ini, ke atasnya alam jisim,
atasnya lagi alam nisa, atasnya lagi alam roh, atasnya lagi alam fakidiyah, atasnya lagi alam wahdah itu alam cahaya atau Nur Muhammad, atasnya lagi alam akadiyah itu alam suwung. Itu orang mengatakan wal awalu wal akhiru itu tadi. Di situ terbentuklah alam-alam itu menurut pendapat saya sesuai dengan yang terdapat dalam butir-butir bahasa Jawa, yaitu sing nganake jagat iki saisine. Terus melanjutkan lagi yaitu sing dadi sesembahane wong salam kabeh miturut carane dewi-dewi, atau yang jadi sembahannya makhluk hidup miturut caranya sendiri-sendiri. Dengan adanya bumi yang kita pijak ini, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada malaikat, iblis, setan, seperti itu. Dia juga menyembah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan caranya sendiri-sendiri, dengan bahasanya sendiri-sendiri. Itu menurut pandangan saya. Jadi kalau kita itu menyalahkan si A, menyalahkan si B, menyalahkan si C, menurut daya pikir saya itu kurang benar. Akan terjadi suatu pertengkaran, tidak ada kedamaian, hanya menyalahkan satu dengan yang lain. Itu kurang pas untuk pendapat saya. Karena di dalam slogan, di dalam lambang kita yaitu burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang menjadi patokan saya, atau bisa di dalam Al-Quran sendiri yaitu lakum dinukum waliyadin, bisa disebutkan begitu. Terus menurut penjelasan saya atau daya tafsir saya sendiri, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebenarnya pada saudara-saudara yang berbahagia. Saudara-saudara bisa menambahkan atau kritik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Anak,